ayat 17 sampai yang ke-32. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Demikian silih berganti kita baca. Saya akan mengawali dengan perikop, tema perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dan kemudiannya yang benar, jauh dari hidup sesungguhnya dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kebutuhan dalam hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yaitu bahwa kamu hubungan dengan orang yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan karena manusia baru yang telah diciptakan dulu terhadap Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah kepada keinginan nafsu makan amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi mereka yang berkata dan melakukan pekerjaan yang baik mengenai kasih diri, supaya ia dapat melakukan sesuatu pada orang yang beriman. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mempercayakan kamu di dalam hari penyelamatkan. Segala kebaikan, kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan terlebih yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pada saat ada di dalam penjara, dia mendengarkan berita tentang jemaat Efesus. Pada saat dia mendengar berita tentang jemaat Efesus, maka dia ingin menyampaikan berita kebenaran. Dia ingin sekali supaya jemaat Efesus ini, orang-orang Efesus ini percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat Efesus atau orang di Efesus ini terkenal dengan penyembahan berhala, juga terkenal dengan kehidupannya yang tidak bisa akur satu sama lain. Maka dengan itu Rasul Paulus menyampaikan, dan keinginan Rasul Paulus adalah mereka rukun satu sama lain. Harapan Paulus terhadap jemaat Efesus hidup sebagai orang percaya yang
yang dikenal dengan manusia baru. Maka dengan itu pada pagi ini kita akan menyampaikan dengan tema manusia baru. Manusia baru yang menurut Rasul Paulus, manusia baru yang disampaikan kepada jemaat Efesus. Kita akan coba perhatikan manusia baru yang disampaikan Rasul Paulus kepada Efesus pada bagian yang pertama, di mana jemaat ini yang tadi saya katakan dia adalah penyembah berhala. Dan Rasul Paulus berkata kepada jemaat, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Rasul Paulus ingin sekali, rindu sekali jemaat di Efesus ini belajar mengenal Yesus Kristus. Belajar mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah menemui seseorang pada saat dia mendengarkan apa yang saya katakan dan sampai saya mengarahkan dia menerima Tuhan Yesus. Pada saat dia sudah saya doakan, saya arahkan dia menerima Tuhan Yesus, ada satu perkataan yang dia sampaikan kepada saya. Dia katakan, boleh nggak cari yang lain? Nah, cari yang lain itu apa? Cari yang lain itu pastinya dukun. Cari yang lain itu pastinya adalah paranormal. Cari yang lain itu pastinya dia bergaul dengan setan. Karena saya sudah tahu sebelumnya, ada seorang profesor waktu mengajar yang katakan, pada umumnya Pak, di kampung saya, di provinsi yang saya tinggali, di pulau yang saya tinggali, pada umumnya Pak, terserah siapa, agamanya apa, selalu ada perkataan, boleh nggak cari yang lain? Nah, di situ saya sudah dapat bekal. Pada saat saya ketemu orang yang sepulau dengan dia, saya sudah siap mengatakan tidak. Jemaat Efesus adalah penyembah berhala. Pastinya ada yang murni penyembah berhala. Tapi ada orang Kristen yang juga ikut-ikut dalam menyembah berhala. Ada orang Kristen yang ikut-ikut. Jemaat Tuhan yang maaf, waktu saya ada di kota berdekatan dengan kota yang mitosnya cukup luar biasa. Nah, di sana orang Kristen pun juga beri sesaji. Ada bunga, ada kue, ada rokoknya, juga ada kopinya, gitu. Termasuk sebelum di rumah saya ada menjadi Kristen, sebelum jadi Kristen keluarga saya juga sama. Setiap Jumat pagi pasti ada kopi, ada bunga, ada kuenya. Saya adalah orang yang waktu itu bebas, pulang pagi jam 2 misalnya, 2 pagi, nanti berangkat lagi jam 12 siang keluar, nanti pulang lagi jam 2 pagi. Nah, pada saat saya pulang, saya tidur,
dibangunkan saya, dipanggil, "Bapak, sini, ada apa Bu? Lihat ini." Apa? Itu rokoknya sudah hilang, kopinya sudah tinggal separuh. Bapak mau pulang malam. Wah, saya bingung saya. Orang mati kok bisa pulang kan gitu ya? Bapak mau pulang mari. Sambil tersenyum saya kembali. Si rokok ya aku, si ngombe kopi ya aku. Kok yo dikatakan bapakmu yang mulai. Kan repot ini. Ya. Jadi saya sendiri tertawa di atas itu, dan saya benar-benar tertawa. Tertawanya apa? Geli. Mau seorang mati sok balik, nah gitu ya. Alkitab berbicara bahwa orang mati memang nggak bisa kembali, nggak kembali. Dia tidak mengenal asalnya. Seandainya ada yang kembali itu setan itu. Setan yang mendo-mendo, ya, orang Jawa bilang gitu. Ya, mendo-mendo yang mati. Jangan dipercaya. Ya, salah. Nah, ini jemaat Efesus. Jemaat Efesus yang masih juga bergaul dengan penyembahan berhala. Maka dengan itu jemaat Efesus disarankan kepada jemaat Efesus disarankan oleh Rasul Paulus supaya belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus bukan dari sumber-sumber lain. Belajar mengenal Kristus sumbernya adalah Alkitab. Sumbernya adalah Alkitab yang kita pegang. Kalau dunia luar berkata kitabnya orang Kristen itu palsu, ya silakan aja. Kita tidak peduli di sana. Faktanya dia juga mengutip Alkitab kita, kan begitu. Alkitab yang kita pegang ini sudah teruji. Kalau kita kenal dengan perkataan Septuaginta, dan di sana orang-orang ini sudah menguji kitab kita. 70 sarjana, 70 tahun dia menguji kitab kita, memindahkan, mengalihkan untuk orang Yahudi bisa membaca kembali firman Tuhan. Tidak bayangkan? Sudah diuji zaman bapak-bapak gereja. Zaman bapak gereja sudah diuji. Kitab kita ini masih dibuka dalam bahasa apa saja. Tidak ada kepalsuan. Dia ini firman Tuhan yang kita tekuni untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, kalau sudah kenal, ya biarkan Tuhan saja yang menjadi Tuhan yang kita sembah. Jangan ada yang lain. Hanya Tuhan yang kita sembah. Ya, saya kadang-kadang nggak berdoa, Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau. Aku hanya menyembah Engkau. Aku hanya meninggikan Engkau. Tidak ada yang lain. Ya, hanya Dia. Hanya Dia. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, di situ dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kehidupan daripada orang-orang Kristen di Efesus yang masih hidup lama. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ini orang dibesarkan di Kota Malang, dan kebiasaan orang yang ada di Kota Malang kalau ketemu dengan teman pastinya ya besok
bahasa kotor itu muncul. Hidup kotor itu muncul. Sebelum menjadi orang percaya, wah, bahasa hidup kotor itu ada. Ibu saya pernah marah kepada saya di saat saya ada di tengah kalangan, yaitu kalangan orang judi. Saya dipanggil pulang, ya, pulang. Kemudian saya pulang. Wah, setelah pulang saya dipucat, ya, sama ibu saya dipucat karena saya ikut main di sana. Dan kehidupan yang jahat, kehidupan yang kotor, kehidupan yang jelek itu ada dalam kehidupan saya. Pada saat saya menjadi Kristen, saya bilang kepada majelis gereja pada saat itu, di mana saya bergereja, saya ini jangan dilibatkan dalam pelayanan. Kenapa? Karena saya ini masih perokok, saya itu masih perokok keras. Kita bayangkan ya, di saku saya ini berapa jumlah saku. Kalau saya keluar dari rumah pasti ada rokok sejumlah saku saya. Kenapa? Karena saya tidak mau beli di luar. Maka sejumlah saku saya pasti ada rokok yang baru-baru semua. Nah, Tuhan berhentikan kepada saya saat saya dipanggil menjadi hambanya pada saat itu. Di saat saya dipanggil untuk studi, Tuhan hentikan saat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, meninggalkan hidup lama itu susah. Nah, kehidupan lama itu ada pada jemaat Efesus. Suka kalau kita baca di dalam surat Efesus ini, ya, dia itu suka mencuri, dia itu suka memfitnah, dia itu suka, ya, kalau marah-marah pada orang, dibawa sampai, ya, hidupnya, sampai, ya, kalau di sini dikatakan, ampunilah dia sebelum matahari terbenam, ampuni dia. Ya, pastinya jemaat Tuhan di sini suka tengkar, ya, suka tengkar. Jemaat di Efesus itu tidak mau mengampuni. Jadi kalau tengkar dibawa sampai tidur, dibawa sampai seumur-umurnya. Nah, ini nggak benar. Nggak benar. Menurut Rasul Paulus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi menurut Rasul Paulus, hidup lama itu adalah kehidupan yang mendukakan Roh Kudus. Kehidupan yang jahat itu adalah mendukakan Roh Kudus. Maka dengan itu, Rasul Paulus menginginkan jemaat Tuhan memiliki hidup menjadi manusia baru yang tidak mendukakan Roh Kudus, menjadi manusia baru yang benar-benar dirubah oleh Roh Kudus. Susah, benar. Tidak ada kemampuan, setuju. Tetapi ada Allah, ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Dan di sanalah kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Saat saya jadi Kristen, saya berdoa kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan untuk menghentikan ini ada perkataan kotor Tuhan. Ini ada hati yang jahat Tuhan. Berangsur-angsur Tuhan menyelesaikan semua itu. Tidak terjadi saat
bahaya kalau jadi Kristen langsung 100% berhenti. Ya, bisa-bisa balik lagi nanti. Jalan. Ya. Maka dari itu ada progres. Selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, manusia baru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di sini Rasul Paulus mengharapkan sesama anak Tuhan, sesama jemaat Tuhan, ada suatu persekutuan yang luar biasa. Ada persekutuan. Ada kalanya, ya ada kalanya. Kalau jemaatnya menjadi besar begitu, terjadilah suatu perpecahan. Kenapa? Karena di sana banyak pendetanya. Satu pro pendeta ini, satu pro pendeta sana. Di saat ada pendeta sini tidak disukai, jadilah pertengkaran. Nah, ini terjadi. Kadang-kadang perkara harta, ya. Hartanya sudah banyak, gerejanya, terjadilah perebutan harta, perebutan jemaat, perebutan, ya, pro dan kontra, pertengkaran. Ya. Jemaat Efesus yang dikatakan di dalam kitab lain, kamu kehilangan kasih mula-mula. Kenapa? Karena di dalam perjemaat hidupnya selalu digunakan untuk menyalahkan orang. Di dalam perjemaat hidupnya hanya digunakan untuk merasani orang, menfitnah orang, menegur orang yang bersalah, menegur orang yang jahat. Tuhan berkata, benar kamu memang. Kamu benar. Kamu tidak mau dengan orang yang kehidupannya jahat. Tetapi ingat, kasihmu yang mula-mula itu hilang. Akhirnya apa? Tidak bisa mengasihi. Akibat terus marah dengan orang yang salah. Akhirnya kasihnya hilang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kepada jemaat Efesus, tetapi adalah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di mana Allah sudah mengampuni hidup kita, di mana Allah sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Tuhan menginginkan total tidak mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Total. Kalau saya pernah katakan, kita boleh ingat siapa orang yang pernah, kita boleh mengingat kejadian-kejadian itu. Saya berkata pada orang, pada saya berkata, Pak, lupakan itu, Pak. Saya nggak bisa melupakan. Kalau saya lupakan, saya bisa jatuh lagi ke lubang yang sama. Saya tidak bisa lupakan, saya tetap ingat. Tetapi saya sudah mengampuni mereka. Saya sudah tidak lagi mau menyimpan perasaan-perasaan baik dengan mereka. Kenapa? Kalau saya tetap membuat satu perasaan-perasaan yang saya katakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah yang ada dalam diri saya akan jatuh di sana. Dalam kehidupan saya tidak akan bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih tahu, jemaat yang disayangi oleh Tuhan,
Saya pernah mendapatkan suatu hikmat bijaksana dari orang-orang tertentu. Berbahagialah kalau kamu masih ditegur oleh Tuhan. Berbahagialah kalau kita masih diingatkan oleh Tuhan. Kenapa? Biasanya orang yang mau menegur dan mengingatkan itu sayang. Sayang, cinta kepada yang ditegur, kepada yang diingatkan. Saya punya anak. Kalau dia mungkin saja mengeluarkan bahasa yang kotor, saya langsung panggil, saya langsung ingatkan. Kadang-kadang kalau dia bersudah guru, saya dengar. Kalau ada anak saya sudah melanggar dalam satu prinsip, maka saya panggil dia, saya dudukkan, saya ajak omong. Kenapa? Karena saya sayang, karena saya mencintai. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang dipilih. Tuhan kepada jemaat Efesus terlebih dahulu mengatakan, kamu dipilih. Sejak semula kamu dipilih. Sebelum dunia dijadikan kamu dipilih. Maka dengan itu Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur supaya jemaat ini menjadi manusia baru. Manusia baru adalah label. Label bagi orang percaya. Saya kalau ada orang panggil anaknya seenaknya, wah saya paling gak suka. Anaknya ganteng, kepalanya plontos, kemudian dipanggil dulu, saya gak suka. Ya, menjadikan label. Ya, zaman dulu anaknya cantik, ya, karena hidungnya gak mancung, panggil aja kesek sini, bagus. Ya, gak bener itu. Ya, manggil anaknya seenaknya, sudah dikasih nama seenaknya. Ya, sudah dilabel lagi. Jangan melabel, ya, memberi label. Ya. Jangan. Tuhan melalui Rasul Paulus memberi label kepada jemaat Tuhan, manusia baru. Manusia baru yang membedakan diri, membedakan dengan kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah terang di dalam dunia. Maksudnya adalah